Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafidah Hanum, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu muhkam dan mutasyabbih. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa muhkam dan mutasyabbih adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Muhkam dan mutasyabbih adalah istilah yang saling bergandengan. Muhkam berasal dari bahasa Arab dari akar kata hakamtu ad-dabah, yang artinya saya menahan binatang itu. Bisa diartikan bahwa muhkam adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang jelas, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, kita akan membahas definisi dari mutasyabbih. Mutasyabbih berasal dari kata tasyabbaha yatashabbahu tasyabbuhan, yang artinya sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lain atau dapat diartikan menjadi sesuatu yang samar. Nah, setelah mengetahui definisi singkat dari muhkam dan mutasyabbih, pasti teman-teman ada yang penasaran kan? Kira-kira contoh ayat dari muhkam dan mutasyabbih itu seperti apa sih? Kalau penasaran, ayo kita lanjutin videonya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari ayat muhkam dan mutasyabbih. Yang pertama saya akan memberitahu salah satu contoh untuk ayat muhkam. Akan saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 168 tentang makanan yang halal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah teman-teman, dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas maksud dari kandungan ayat tersebut. Sudah dikasih tahu dengan jelas, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halalan thayyiban, halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu apa aja? Pasti teman-teman semua juga udah tahu kan, langkah-langkah yang menyuruh kita menuju kepada keburukan. Nah, kalau dalam kandungan ayat ini berarti menyuruh kita untuk makan makanan yang diharamkan oleh Allah, kayak gitu. Jadi muhkam ini sudah jelas, jadi kita baca sekali atau kita dengar sekali, kita bisa langsung paham maksud dari makna tersebut. Lalu untuk contoh dari ayat mutasyabbih, saya akan mengambil dari surah Al-Fat ayat 10, potongan surahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Pasti teman-teman bingung kan maksud dari tangan Allah di atas tangan mereka. Emang gitu teman-teman. Untuk contoh ayat mutasyabbih ini memang diperlukan penafsiran yang lebih mendalam lagi agar kita tahu kejelasan dari maknanya. Maka dari itu memang muhkam dan mutasyabbih dapat dibedakan dengan jelas ya. Kalau muhkam itu makna dari kandungan ayatnya itu sudah jelas, sedangkan mutasyabbih makna dan kandungan ayatnya itu belum jelas sehingga membutuhkan penafsiran lebih. Setelah kita mempelajari dengan singkat apa itu definisi dari muhkam dan mutasyabbih, dan telah kita bahas juga contoh dari muhkam dan mutasyabbih. Nah, sekarang tibalah saatnya kita akan mendapatkan manfaat atau urgensi dari kita mempelajari muhkam dan mutasyabbih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih manfaat dari kita mempelajari muhkam dan mutasyabbih? Gak kedengeran suaranya? Yaudah, saya kasih tahu ya. Yang pertama, mempermudah kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dapat membedakan mana ayat muhkam dan mana ayat mutasyabbih. Yang ketiga,
menambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga diharapkan keimanan kita dapat bertambah kalau kita membaca Al-Quran dan kita telah mengetahui apa itu muhkam dan mutasyabbihnya. Yang keempat atau yang terakhir, kita dapat mengetahui kenapa atau hikmah diturunkannya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sampailah kita di penghujung pembahasan tentang muhkam dan mutasyabbih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang saya sampaikan, yang saya sharing ke teman-teman dapat dipahami dengan jelas dan baik. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, silahkan di like, di komen, dan jangan lupa untuk share video ini yang banyak. Dibantu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.